Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umul Khairina dengan NIM 21059225. Saya berasal dari kelompok E. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang dana tidak spontan, yaitu tentang kredit pada lembaga keuangan perbankan. Materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu tentang definisi kredit pada lembaga keuangan perbankan. Baiklah, materi pertama yaitu tentang definisi kredit pada lembaga keuangan perbankan. Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang atau membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakannya bunga. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lainnya, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga. Kredit disediakan oleh Bank Umum Konvensional, BPR, dan Pegadaian. Berdasarkan pasal tersebut, ada beberapa unsur perjanjian kredit, yaitu yang pertama, penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, berdasarkan perjanjian atau salah satu perjanjian antara bank dengan pihak lainnya. Yang ketiga, ada kewajiban peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, yaitu pembayaran terhadap berikutnya dengan bunga keuntungan dan kerugian pencarian dana dari perusahaan. Lembaga keuangan perbankan adalah ekonomi dan bisnis keuangan yang sangat digemari masyarakat umumnya, apalagi di Indonesia. Bahkan boleh dikatakan perbankan adalah urat nadi perekonomian suatu negara. Selain itu, perbankan juga merupakan salah satu lembaga kepercayaan yang fungsinya sebagai wabah intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran dan pembiayaan. Secara umum, kredit pada bank dibedakan menjadi dua, yaitu kredit tanpa jaminan atau biasa dikenal dengan unsecured loans, adalah pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijanjikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena tidak adanya jaminan peminjam tersebut, maka keputusan pemberi kredit semata adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali peminjam adalah pengganti jaminan. Yang kedua yaitu kredit dengan jaminan atau dikenal dengan secured loans, yaitu peminjam yang dijamin dengan penyerahan atas hak suatu kekayaan atau harta kepada pemberi pinjaman. Jaminan tersebut dapat berbentuk proyek yang sedang dibiayai oleh peminjam tersebut, kas, persediaan barang dagang, piutang dagang, surat berharga, dan jaminan yang diterima lainnya dalam hal peminjam tidak mampu untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Pemberi pinjaman dapat mengambil tindakan secara hukum untuk mengklaim dan menjual jaminan tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya perkenalkan, nama saya Kirana Saada Fatihah, NIM 21059179. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi yang kedua dan materi yang ketiga tentang kredit. Untuk materi yang kedua, keunggulan dan kelemahan kredit. Untuk keunggulan kredit yang pertama yaitu jenis jaminan yang disyaratkan tidak sulit. Yang kedua, bunganya yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber dana lain. Yang ketiga, tidak ada campur tangan pihak bank-bank lain. Yang keempat, keadaan atau keamanannya yang terjamin. Yang kelima, pencairan dana yang cepat dan mudah. Untuk kelemahan kredit yang pertama yaitu prosesnya yang rumit. Kita harus mengisi formulir terlebih dahulu, kemudian akan diproses, lalu akan dilakukan survei yang
selanjutnya masih harus diverifikasi dan seterusnya. Belum lagi syarat-syaratnya yang cukup banyak membuat prosesnya yang makin rumit. Untuk kelemahan kredit yang kedua yaitu prosesnya yang panjang, tentunya membuat waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Pengajuan tersebut bisa membutuhkan waktu yang berminggu-minggu untuk bisa mendapatkannya. Kelemahan yang ketiga yaitu jumlah yang didapatkan tidak selalu sama dengan keinginan kita. Pihak bank biasanya memiliki nilai taksiran tersendiri. Jika hal ini terjadi, kita sebagai peminjam akan memutuskan apakah tetap diambil dan dengan memanfaatkan dana yang ada atau membatalkannya dan mencari pihak bank lain. Untuk materi yang ketiga yaitu perhitungan biaya efektif pada kredit bank. Yang pertama, bunga flat. Bunga flat adalah bunga yang jumlah pembayaran pokok dan bunga kreditnya yang besarnya sama setiap bulan. Bunga flat biasanya diperuntukkan untuk kredit jangka pendek seperti kredit kendaraan bermotor dan kredit tanpa agunan atau KTA. Bunga flat ini termasuk bunga yang mudah untuk dihitung dibandingkan dengan jenis bunga lainnya. Karena bunga flat ini menggunakan metode perhitungan yang jelas di mana besaran angsuran pokok dan angsuran bunga yang tak berubah setiap bulannya. Semuanya dihitung secara proporsional dan disesuaikan dengan tenor ataupun jangka waktu pinjam yang ditetapkan atas kesepakatan debitur dan kreditur. Komponen dalam perhitungan bunga flat ini hanya plafon atau pokok kredit dan besaran bunga. Untuk cara menghitung bunga flat yaitu bunga per bulan sama dengan pokok pinjaman dikalikan dengan suku bunga per tahun dikalikan dengan jumlah tahun jangka waktu kredit dibagi dengan jumlah bulan dalam jangka waktu kredit. Pada kredit bank yang kedua yaitu bunga efektif. Bunga efektif berbeda dengan bunga flat yang umumnya berjangka pendek, maka bunga efektif memiliki tenor yang panjang. Biasanya digunakan untuk kredit jangka menengah dan sampai dengan kredit jangka panjang. Dengan begitu, bisa dipastikan bahwa besaran bunga yang dibayarkan pada bunga efektif akan lebih kecil dibandingkan dengan bunga flat. Dikarenakan tenornya yang panjang tadi. Untuk kredit bunga efektif umumnya ditemui pada kredit pemilikan rumah atau KPR ataupun kredit investasi lainnya. Perhitungan biaya efektif ini memiliki karakteristik khusus karena jumlah angsurannya yang akan berkurang seiring berjalannya waktu. Hal ini disebabkan karena angsuran akan dihitung berdasarkan dengan sisa dari total pinjaman atau perhitungan bunga akan dihitung setiap akhir periode setiap akhir dari periode pembayaran angsuran berdasarkan saldo pokok. Jadi bisa dianalogikan bahwa cicilan yang kedua akan lebih murah dari cicilan yang pertama dan cicilan yang ketiga akan lebih murah dibandingkan dengan cicilan kedua dan begitu seterusnya. Suku bunga efektif ini dianggap lebih adil dibandingkan dengan suku bunga flat. Untuk cara menghitung bunga efektif yaitu bunga sama dengan saldo pokok dikalikan dengan suku bunga per tahun dikalikan dengan 30 hari atau jumlah hari dalam sebulan dibagi dengan jumlah hari dalam setahun atau 360 atau 365 hari. Baiklah, sekian dari materi yang kedua dan yang ketiga terkait kredit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya perkenalkan, nama saya Ruzi Gusti Pranata dengan NIM 1059214. Materi presentasi selanjutnya yaitu contoh pembayaran efektif pada dunia usaha.
Menurut penggunaannya yang pertama ada KUR atau kredit usaha rakyat. Ini merupakan pinjaman dari program pemerintah untuk membantu UMKM untuk mendapatkan modal dan pembiayaan usaha. Yang kedua yaitu kredit investasi. Ini merupakan jenis kredit produktif yang digunakan untuk investasi kegiatan dan memberikan keuntungan. Yang ketiga, kredit modal kerja. Ini hampir mirip dengan pinjaman investasi. Pinjaman modal kerja biasanya digunakan mendorong peningkatan kegiatan produksi suatu perusahaan. Sesuai dengan namanya, kredit ini merupakan bentuk bantuan keuangan dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Selanjutnya menurut suku bunga. Yang pertama ada kredit konvensional. Kredit konvensional merupakan bentuk kredit yang banyak dijumpai di bank atau lembaga keuangan lainnya. Sistem peminjaman kredit konvensional yaitu debitur atau peminjamnya membayar bunga kepada pihak bank. Selanjutnya kredit syariah. Ini berbeda dengan konvensional. Kredit syariah tidak membebankan debiturnya untuk membayarkan bunga. Jenis kredit ini menggunakan metode bagi hasil atau nisbah yang masuk sesuai dengan kontrak. Jadi jumlah cicilan per bulan akan tetap sama dari awal hingga akhir periode kredit. Selanjutnya contoh kredit oleh Momentum. Yang pertama ada kredit rekening giro, yang kedua ada pinjaman angsuran atau angsuran pinjaman. Baiklah, selanjutnya tahapan pengajuan kredit. Yang pertama, bandingkan antara satu bank dengan bank lainnya. Sebelum mengajukan kredit, akan lebih baik jika kita melakukan perbandingan terlebih dahulu antara satu bank dengan bank yang lain. Yang kedua, lengkapi persyaratannya. Yang ketiga, ajukan kredit. Yang keempat, BI checking. Ini bertujuan untuk mengecek riwayat kredit yang buruk atau tidak. Selanjutnya yaitu akad kredit. Proses kredit bank selanjutnya jika semua persyaratan sudah lengkap dan lulus dari BI checking, yang berarti mempunyai catatan kredit yang baik, maka pihak bank akan melakukan akad kredit dengan kita sebagai penerima kredit. Yang terakhir, pencairan dana pinjaman. Hal yang pasti ketika semua proses telah dilewati dan pengajuan pinjaman kita disetujui, maka dana pinjaman akan dikirimkan ke rekening. Baiklah, jadi kesimpulan dari presentasi kami tadi yaitu membahas tentang definisi kredit, keunggulan dan kelemahan kredit, perhitungan biaya efektif pada kredit, contoh pembiayaan kredit pada dunia nyata, serta pengajuan dan tahap pengajuan kredit. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.